Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Fauzia dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang wakaf. Sebelum itu kita harus tahu apa pengertian dari wakaf tersebut. Wakaf ini yaitu menahan sesuatu benda yang kekal lezatnya untuk diambil manfaat dengan tujuan suatu kebaikan. Dalam sesuatu benda yang kekal lezatnya ini yang dimaksud yaitu tidak dijual dan tidak diwariskan, namun kita hanya mensedekahkan sebagian harta kita kepada orang lain, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa unsur-unsur yang yaitu dalam fikih Islam bahwasanya rukun atau unsur wakaf ini ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf. Dari seorang wakif ini ketika ingin melakukan suatu transaksi ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu usia baligh, berakal, kemudian tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian orang yang berwakaf ini yaitu mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarruk. Tabarruk ini yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Kemudian yang kedua yaitu benda yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan ini yaitu barang yang jelas wujudnya atau milik orang yang mewakafkan, dan juga benda yang diwakafkan ini yaitu dapat bertahan lama ketika digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu penerima wakaf atau nadhir. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu tertentu dan tidak tertentu. Dalam tertentu ini yaitu bisa dikatakan mauquf alai tertentu. Dalam mauquf alai ini yang dimaksudkan yaitu penerima wakaf tersebut kepada 1 orang, 2 orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditentukan. Kemudian penerima wakaf ini memiliki kemampuan pada saat terjadinya proses wakaf. Jadi ketika kita ingin melakukan wakaf tersebut, kita harus memberikan wakaf kepada orang yang jelas, seperti itu. Kemudian yang tidak tertentu ini yaitu ditujukan kepada masyarakat umum. Pada hal ini bahwasanya dengan tujuan kita menggapai suatu pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana wakaf yang secara umum atau yang pernah kita lihat di sekitar lingkungan kita, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Dalam syarat ini bahwasanya wakaf itu disigotkan baik secara lisan, tulisan maupun dengan isyarat, seperti itu. Wakaf ini bahwasanya terjadi apabila ada pernyataan wakif atau ijab qabul. Isyarat
ini hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan secara lisan ataupun tulisan. Kemudian berikutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf ini berlaku untuk selamanya. Contohnya misalkan ada seseorang yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun, maka wakaf tersebut dipandang batal. Kemudian yang kedua yaitu tujuan wakaf tersebut harus jelas, seperti kita mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, mushola, pesantren, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan. Kemudian yang terakhir yaitu wakaf ini wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar atau membatalkan atau meneruskan wakaf yang telah diucapkan, sebab dalam pernyataan wakaf ini berlaku seketika dan untuk selamanya. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Yang pertama yaitu ada wakaf ahli atau zurri. Kemudian yang kedua ada wakaf khairi. Wakaf ahli ini yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu. Kemudian dalam arti lain bahwasanya wakaf zurri ini itu wakaf yang dikhususkan oleh orang yang dari kerabatnya. Dalam arti wakaf ini yaitu khusus untuk kerabat terdekat seperti cucu, anak, saudara, ataupun ibu dan bapaknya. Kemudian dalam satu segi bahwasanya wakaf ahli ini baik sekali seperti itu, karena dalam si wakif akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama yaitu dari amal ibadah wakafnya. Kemudian yang kedua yaitu kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf tersebut. Namun pada sisi lain bahwasanya wakaf ahli ini sering menimbulkan suatu masalah. Jadi wakaf ahli ini untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena dalam wakaf ahli ini yaitu sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan juga pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf tersebut. Kemudian yang kedua yaitu wakaf khairi. Wakaf khairi ini yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan juga untuk kemasyarakatan. Kemudian seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, kemudian panti asuhan anak yatim dan juga lain sebagainya.
dalam penggunaannya bahwasanya wakaf jenis ini jauh lebih baik manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, sebab wakaf khairi ini tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu menceritakan tentang wakaf dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya beliau ini memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, kemudian kepada Ibnu Sabil, kemudian Sabilillah, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya, seperti itu. Kemudian secara substansinya bahwasanya wakaf inilah merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada mungkin kesalahan dalam perkataan, kemudian dari cara bicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.